Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji bagi Allah, salam bagi Rasul. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu lagi di ruangan yang insya Allah selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kami banggakan, kami hormati Bapak Ibu guru yang sudah senantiasa berada di sini, menyempatkan waktu dan pikirannya untuk bisa ikut serta dalam kegiatan diseminasi budaya positif untuk kegiatan calon guru penggerak. Dan di sini kami bertiga, ada saya sendiri calon guru penggerak angkatan 8 yaitu Dedi Risyandi, dan selanjutnya ada calon guru penggerak angkatan 8 juga Ibu Dwi Rifka Maulina, dan satu lagi di samping dari Ibu Rifka ada Ibu Rezika Maulidia Rahma, yang insya Allah di sini kami akan menyampaikan diseminasi budaya positif. Mungkin Bapak Ibu masih agak asing tentang apa itu diseminasi. Diseminasi ini lebih kepada apa, penyebaran, menginformasikan tentang sebuah hal yang harus diketahui oleh banyak orang, gitu ya. Atau secara sederhananya merupakan presentasi tentang sebuah materi yang harus disampaikan dan memang harus diterapkan seperti itu. Dan insya Allah diseminasi ini akan kita laksanakan secara bersama-sama sampai waktu yang sudah ditentukan. Dan yang selanjutnya untuk penyampaian diseminasi yang pertama, yaitu akan disampaikan oleh Ibu Dwi Rifka. Waktu dan tempatnya dipersilahkan. Ya baik, terima kasih kepada Bapak Dedi Risyandi. Selamat datang Bapak Ibu guru-guru hebat SDN Cideng 02 di kegiatan diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 8. Sebelum kita mulai acaranya nih Pak, Bapak Ibu, kita ucapkan bismillah dulu ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan diseminasi budaya positif ini tidak hanya sekedar kita presentasikan, tetapi bisa kita aplikasikan di dalam kegiatan kita sehari-hari dalam mengajar peserta didik. Ya, kita mulai aja. Ya. Saya punya sedikit pantun nih Bapak Ibu biar kita tambah semangat ya. Malam-malam hujan lebat, jangan lupa payung berdua. Pakai payung berdua. Selamat datang guru-guru hebat kebanggaan Cideng 02. Ya, apa lagi nih? Ada lagi nggak? Oh, ada lagi ya. Permen dikulung harganya 1.000. Jangan lupa bagi-bagi. Assalamualaikum Bapak Ibu. Semangat pagi. Nah, kenapa harus semangat pagi coba? Kenapa semangat pagi? Padahal udah siang. Nah, karena biar semangat kita walaupun siang tetap onnya itu kayak waktu pagi hari. Jadi kalau nanti Bapak Ibu nih ya, kayak kemarin saya mendapatkan ilmu pelatihan, kita nggak boleh semangat siang, mau sore keadaannya kita harus tetap semangat pagi. Biar ketika di kelas pun onnya sama seperti semangatnya di pagi hari. Baik, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ada perkenalkan ya, nama saya Dwi Rifka Maulina, calon guru penggerak angkatan 8. Nggak tahu ini pose di mana ya. Ini waktu di Bali. Enggak nanya ya, aturan enggak nanya ya, nggak usah ditanya ya. Oke, kita mulai ya. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Ya, sebelum kita mulai nih, saya punya sedikit permainan.
Anda cobalah buka ya, judulnya cobalah buka. Bisa berpasangan nih, pasang-pasangan gak nih? Iya pas banget nih. Nah. Oke, kita berpasangan ya. Coba Bapak Ibu berpasangan dulu sebentar. Nah, coba ada yang bertugas sebagai A dan ada yang bertugas sebagai B. Ya. Jika Anda adalah A, ya siapa yang A? Coba pengen tahu siapa yang A dulu. Siapa yang A? Oke, yang B, yang B. Yang B mana yang B? Yang B oke ya. Nah, jika yang bertugas A ya, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba dikepalkan. Ya, bayangkan di kepalan tangan Anda ini ada sesuatu yang sangat berharga. Apa yang menurut Anda berharga? Duit 100.000? Oh bukan. Emas atau apa? SK, oke, SK PNS ya. Amin ya. Oke, yang sangat-sangat berharga. Kepalin Pak, Bapak Ibu, ayo. Yang sebagai A, sangat kencang ya. Lalu apa tugas si B? Si B ini mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda dengan apapun. Ayo, dengan apapun coba dibuka caranya. Dengan rayuan, dengan menghardik, mengintimidasi. Terus apa lagi? Dimarahin, digoda, ayo, diiming-imingin. Bisa nggak? Ayo. Siapa yang berhasil terintimidasi? Siapa yang berhasil terintimidasi untuk membuka kepalan tangan? Siapa? Oh, siapa? Atau berprinsip untuk tetap ada di kepalan tangannya? Siapa yang berhasil membukanya? Ada? Nggak ada. Karena ini ya, iming-imingnya kurang yahut ya. Kalau diimingin 1 miliar gitu ya, baru akan membuka kepalan tangannya. Oke, nah terus kemudian apa lagi? Nah, coba kita resapi. Apakah Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda? Kira-kira nih yang A, bersedia nggak? Tergantung. Terus apa lagi? Coba siapa yang A tadi? Kenapa? Bersedia nggak buka kepalan tangan kira-kira? Kalau dirayu? Kalau rayunya maut, bersedia. Ah, Masya Allah ya, rayuannya maut. Siapa lagi yang A tadi? Bu Lina, Bapak Rohman. Kenapa Bu? Bersedia nggak buka kira-kira? SK PNS? Bisa, karena dia wakil sekretaris. Oh gitu. Serem ya. Kalau digade gimana? SK-nya digade. Ya, kenapa kira-kira? Coba Pak Rohman bisa nggak deh alasannya kenapa? Karena mungkin karena di buku itu ada sesuatu yang menjanjikan. Oke, tepuk tangan buat Pak Rohman ya. Karena sesuatu yang menjanjikan ya, berarti dia butuh nggak tuh yang menjanjikan itu? Butuh ya. Yang kedua, apakah Anda akan tetap menutup kepalan tangan Anda sebagai bentuk pertahanan diri? Siapa? Nah, ada yang masih memegang tangan, kepalan tangan untuk mempertahankan ya. Tidak ada yang boleh membuka kecuali saya. Ada atau Pak Medi? Pak Medi bertahan? Kayaknya sedang digantung nih Bapak yang satu ini. Alasannya apa dulu? Enggak, Bapak benar-benar orang yang berprinsip enggak nih? Pokoknya nggak boleh gitu kan? Gimana? Oh iya. Nah, dalam kegiatan ini sesungguhnya saya pengen tahu siapa yang memegang kendali kontrol itu? Kita, atau orang lain, diri kita sendiri. Jadi kenapa sih kepalan tangan itu bisa dibuka atau bisa ditutup sebagai bentuk pertahanan diri? Itu adalah bentuk kontrol kita sendiri, gitu ya. Nah, begitupun juga dengan guru. Bagaimana kita membentuk siswa itu adalah bagian dari kontrol diri kita sendiri sebagai guru, gitu ya. Oke, kasih tepuk tangan. Boleh, guru-guru hebat, keren nih. Oke, nah ini bentuk makna kontrol bagi seorang guru. Ya, yang benar ada yang salah nih. Yang benar apa? Guru mengontrol murid. Kira-kira guru bisa nggak mengontrol murid?
Bisa ya, diharapkan ketika guru mengontrol murid itu ke arah yang baik, ke arah yang positif. Ketika anak terlambat misalkan, kita kontrolnya dengan cara apa? Kita kontrol dengan cara apa? Memberikan nasihat boleh ya. Nah seperti itu, atau seragamnya tidak lengkap, tidak sesuai dengan tata tertib. Nah bagaimana kontrol dari seorang guru? Dibeliin, mantap. Ya boleh seperti itu ya, atau dipinjamkan. Nah guru memberikan penguatan positif yang efektif dan bermanfaat. Pastinya ketika kita memberikan nasihat itu harus efektif, harus tek tek tek. Jangan bertele-tele yang membuat anak, ini bapak ini mau ngapain sih, ceramahin saya panjang kali lebar tapi nggak ada isinya. Ada kan guru suka gitu ya, kamu ini tak 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 tak, tapi ujung-ujungnya ya udah deh masuk kelas. Nah artinya apa? Tidak ada yang kena di dalam diri siswa tersebut. Nah yang salah apa? Guru merasa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, siapa nih kira-kira bapak-bapaknya suka gini? Kamu ini, bapak nih malu punya siswa seperti kalian yang telat mulu. Aduh, bapak ini malu sama kepala sekolah nanti. Nah, itu gimana tuh? Ada nggak yang kayak gitu kira-kira? Kayaknya alhamdulillah nggak ada ya di Cidaeng 2 ya. Kayaknya melas banget tuh gurunya. Nah, itu guru yang membuat orang merasa bersalah itu akan membentuk karakter. Padahal enggak seperti itu. Justru anak itu malah jadi merasa, ih bapak ini apaan sih gitu kan. Kasihan banget sih bapak ini, padahal dianya stay cool aja gitu. Nah kemudian guru sebagai orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah terkadang guru itu karena merasa lebih tinggi derajatnya, nah kepada siswa yang terlambat, kepada siswa yang tidak mematuhi tata tertib tuh seenaknya aja, memaksa aja gitu. Pokoknya kamu sudah terlambat, bersihin WC. Nah nulis 100 kali di buku. Nah seenak pikirannya aja. Padahal itu nggak efektif sama sekali buat siswa, gitu ya. Apa hubungannya terlambat dengan bersihin WC? Yang ada petugas kebersihannya enak dong bu, yang terlambat aja bu semua, sih nggak ada kerjaan jadinya gitu. Nah kemudian ini dari psikiater Dr. William Glasser ya, dalam bukunya Control Theory. Saya juga belum punya nih bukunya. Nah kemudian memahami kebutuhan dasar. Kira-kira saya mau nanya nih, mengapa kita melakukan segala sesuatu? Kenapa sih Pak kita mau melakukan segala sesuatu? Kita tuh pengen banget melakukan sesuatu tuh kenapa? Karena ada tujuan. Betul sekali Pak Fikri. Mungkin karena ada tujuan di dalam hidup kita, pasti kita akan melakukan sesuatu, dan untuk meraihnya tuh perlu effort ya. Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan? Ya, pasti ya. Atau ada dorongan yang lain. Nah, dorongan yang lain misalnya apa? Dari lingkungan tuh seperti apa? Misalkan kayak pujian seperti itu, atau ada iming-iming hadiah ya, penghargaan. Jadi jangan sampai yang ikut CGP juga cuman karena pengen jadi kepala sekolah. Enggak ya, ilmunya ya yang bermanfaat. Kemudian pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mempertahankan prinsip atau hal yang harus dipertahankan dalam hidup? Pernah nggak kira-kira? Pernah ya. Jadi itu benar-benar yang harus kita jaga. Nah sesungguhnya terkadang kita itu melakukan sesuatu karena kita menghindar dari rasa sakit dan rasa tidak nyaman. Betul nggak? Betul. Jadi kemudian ingin di posisi yang aman. Betul ya. Atau terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Semua itu adalah bentuk manusia memahami kebutuhan dasarnya. Sama seperti ketika anak terlambat sekolah, kebutuhannya apa? Kita tanya dulu, kenapa nak kamu terlambat? Oh ini bu, tadi ayah saya telat nganterinnya karena harus mengantar ibu ke rumah sakit dulu. Nah, ada nggak sih terkadang ya ada guru yang kamu ini udah terlambat, udah lari 10 putaran,
tanpa memahami, tanpa nanyain dulu, jangankan memahami ya, menanyakan anak terlambat saja tidak, gitu kan? Langsung emosinya meledak-ledak. Padahal ada kebutuhan dasar di situ yang siswa perlu kita perhatikan. Oh, ibunya nih mau melahirkan, ayahnya nganter ibunya ke rumah sakit dulu, baru dia datang ke sekolah. Berarti kan terlambatnya itu ada alasan yang urgent. Nah, seperti itu ya. Kemudian ubah paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Ini ada teori dari Stephen R. Covey ya. Kata beliau, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi kalau kita ingin merubah siswa kita menjadi yang ingin rajin belajarnya, bisa membaca, ya kita juga harus merubah sikap kita dengan cara apa? Misalkan pembiasaan di kelas, kita biasa bawa buku, kita biasakan tiap pagi, ayo nah baca buku walaupun cuman 1 paragraf, seperti itu. Terus kita ingin merubah anak untuk sopan santun sama gurunya, gitu. Setiap bertemu harus salim, harus senyum, harus apa, gitu ya. Lah, kita juga sebagai guru harus menjadi teladan. Ketika kita bertemu dengan teman, ya begitu juga. Kita salaman, kita senyum, ya seperti itu. Jadi anak-anak melihat apa yang diteladankan oleh gurunya. Begitu. Nah, itu sesuai dengan realitas yang ada. Jangan hanya teori saja. Kemudian, nah saya mau nanya, setujukah kalau saja anak-anak bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar? Setuju nggak? Kalau mereka disiplin tuh pasti bisa belajar. Setuju nggak? Setuju. Mendisiplinkan anak-anak adalah bagian yang paling menantang dari pekerjaan sebagai guru. Menurut Bapak Ibu guru nih, menantang nggak sih mendisiplinkan anak? Ya, ngebarisin anak ketika upacara Asmaul Husna. Ya, tadi kita lihat mau acara demo ekskul juga ngerapihinnya lumayan ya. Lumayan perlu energi. Nah, berarti pekerjaan yang sangat menantang. Nah, apa sekarang yang terlintas di pikiran ketika mendengar kata disiplin? Disiplin itu apa sih? Coba, ada yang mau berbicara? Ibu Wakasek? Boleh kan? Ayo Ibu Wakasek coba. Disiplin apa Ibu? Disiplin. Menurut saya disiplin itu mematuhi aturan yang sudah ditetapkan, tapi berdasarkan keyakinan dirinya sendiri gitu, bukan karena perintah atau suatu aturan yang dibuat oleh orang lain, tapi harus ada dari dalam dirinya sendiri untuk melakukannya. Terima kasih Ibu Wakasek. Kata Ibu Wakasek adalah sebuah peraturan yang didasari dari kepercayaan diri sendiri, yang dia laksanakan tuh dia yakin gitu ya, bahwa itu namanya disiplin. Berarti kita nanti tata tertibnya harus penuh dengan kesepakatan mereka ya, sehingga mereka harus yakin gitu. Oke, apa itu disiplin? Nah, berangkat dari latar belakang, suasana positif di lingkungan sekolah adalah hal yang penting bagi murid. Lingkungan yang aman, nyaman akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses, belajar, membuat kesalahan, belajar lagi, sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Jika murid merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Dan salah satu tanggung jawab kita sebagai pendidik adalah menghilangkan gangguan-gangguan yang menghalangi proses pengembangan potensi tersebut ya. Jadi disiplin itu baik, tetapi harus berangkat dari yang positif gitu.
Kemudian, nah, disiplin. Tadi kan kata Ibu Wakasek tata tertib yang harus dilaksanakan. Kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi tata tertib itu harus kita patuhi, setuju ya? Nah, baru dikatakan anak itu disiplin. Kalau nggak patuh berarti nggak disiplin gitu. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi anak itu merasa tidak nyaman, baru kita sebut disiplin. Padahal kita menciptakan yang nyaman, yang aman, baru disebut disiplin. Itu bagaimana caranya? Nah, nanti kita lihat. Nah, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus memiliki disiplin yang kuat. Disiplin yang kuat apa? On time, tanggung jawab terhadap tugas, mematuhi tata tertib. Nah, tujuan dari disiplin positif ini adalah menanamkan motivasi ternyata Bapak Ibu pada murid-murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kalau mereka merasa saya sekolah di SDN Cideng 02 harus memakai seragam SDN Cideng 02. Nah, itu mereka percaya bahwa ya di sekolah itu perlu memakai seragam, bukan memakai baju main gitu. Harus memakai sepatu sekolah, bukan memakai sepatu boot. Nah, itu yang harus kita tanamkan kepada siswa seperti itu. Bentuk disiplin tapi mereka percaya gitu bahwa kedisiplinan itu harus dilaksanakan. Nah, efek disiplin positif, mereka akan merasa dihargai, menumbuhkan motivasi intrinsik, memunculkan perilaku baik, dan yang terakhir akan menghasilkan nilai-nilai kebajikan yang mereka junjung tinggi sebagai tujuan yang mulia. Jadi disiplin positif itu ketika mereka merasa tidak disiplin, justru mereka ketika ditanya alasannya kenapa mereka merasa dihargai, tumbuhlah motivasi di dalam diri mereka untuk memperbaiki. Kemudian apa? Muncullah perilaku baik. Dan yang terakhir, ya akan berakhir pada tujuan yang mereka inginkan. Seperti itu. Nah, nilai-nilai kebajikan. Tadi kita ngebahas nilai kebajikan. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kata ilmuwan Diana Gosen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia. Jadi disiplin positif itu akan menumbuhkan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan yang tumbuh akan menjadi karakter di siswa. Dengan cara apa? Dengan cara pembiasaan. Nah, contohnya membuang sampah, jangan membuang sampah sembarangan. Maka nilai-nilai kebajikan yang ada itu apa? Menjaga kebersihan, mencintai lingkungan sekolahnya. Itu nilai-nilai kebajikan. Ditanamlah di dalam diri mereka menjadi karakter. Oh, aku ingin sekolah aku bersih, sehat. Maka apa? Aku harus membuang sampah pada tempatnya, bukan pada temannya. Gitu. Nah, kaitan disiplin positif dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara maupun Diana Gosen, mereka sepakat nih, disiplin itu sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Jadi disiplin itu sebagai bentuk kontrol mereka, bahwa mereka itu apa? Tidak boleh berbuat semena-mena. Ini sekolah aku bebas datang kapan aja, aku bebas berseragam apa aja. Itu kalau kita tidak punya tata tertib dan kedisiplinan. Nah, dengan adanya disiplin itulah mereka tidak bisa seenaknya. Aku bisa menjahili teman aku gitu. Nah, itu nggak bisa. Makanya di dalam kelas itu nanti ada bentuk disiplin positifnya dengan membuat kesepakatan
ya, keyakinan kelas. Nanti akan dibahas sama teman saya satu lagi ya. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai kebajikan yang universal. Tujuan nilai yang dicapai untuk anak Indonesia adalah sesuai dengan profil pelajar Pancasila tentunya. Karena kita sudah masuk kurikulum merdeka, kita harus membentuk karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, inilah nilai profil pelajar Pancasila. Ada bernalar kritis, mandiri, bergotong royong, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kreatif dan berkebinekaan global. Nah, ini adalah implikasi disiplin positif menjadi nilai kebajikan. Coba kita lihat. Menghargai perbedaan di antara teman. Nilai kebajikan adalah mereka saling menyayangi. Kalau dari profil pelajar Pancasila masuk yang mana? Masuk nilai profil yang mana? Coba Bapak Ibu. Nomor 1 nih, menghargai perbedaan pendapat, menghargai perbedaan di antara teman. Dia saling menyayangi. Berarti dalam profil pelajar Pancasila masuk nilai mana? Ah, betul sekali Bapak, berkebinekaan global. Betul-betul. Bersikap jujur saat ulangan. Nilai kebajikannya ketertiban. Masuk mana nih dalam profil pelajar Pancasila? Ayo, bersikap jujur saat ulangan. Mandiri, bergotong royong. Mandiri, boleh. Membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan. Ayo, bergotong royong, mandiri, bergotong royong. Ada piket ya, ada piket di sekolah. Siswa muslim wajib sholat zuhur berjamaah nih. Ada aturan sekarang ya, dari kelas 2 sampai kelas 6. Ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berarti apa? Beriman dan bertakwa ya. Sepakat ya di P5-nya. Datang sekolah di awal waktu. Kedisiplinan, nilai kebajikannya masuk ke mana? Profil pelajar Pancasila. Mandiri, bernalar kritis, kreatif. Mana? Mandiri. Nah, bingung deh Bapak Ibunya tuh masuk mana nih ya gitu. Karena saking luasnya nilai profil pelajar Pancasila. Merawat tanaman dan menjaga lingkungan sekolah nih. Terakhir, mencintai lingkungan sekitar. Bisa nggak nih masuk kreatif? Bisa nggak? Bisa nggak masuk ke kreatif nih, mencintai lingkungan sekitar? Kita merawat, menjaga, menyuburkan gitu, atau membuat indah tanaman yang di sekolah, ya kan? Bisa masuk ya. Nah, seperti itu gotong royong, karena nggak bisa dikerjakan sendiri ya. Di situ ada nilai-nilai yang memang diteladani sama anak-anak sesuai dengan P5-nya. Nah, kemudian kita masuk nih Bapak Ibu. Motivasi, penghargaan, dan restitusi. Apa perbedaannya? Ada yang tahu sebelum kita masuk materi nih? Motivasi, penghargaan, dan restitusi. Atau bisa digabung? Karena ada restitusi, kita mendapatkan penghargaan jadi termotivasi. Atau dibalik? Karena ada motivasi, kita dapat penghargaan, maka adalah restitusi. Restitusi itu apa sih? Apa sih? Ya, kita lihat ya. Nah, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, kira-kira Bapak Ibu datang ke sekolah mau ngajar. Kenapa coba rela banget datang pagi? Biar apa Pak? Biar nggak dipotong. Kalau dipotong nggak nyaman kan? Ya, ngerasain kan? Bulan ini potongannya besar ya. Nah, karena tidak nyaman. Kalau kita absennya terlambat itu di BKD-nya nggak enak ya. Nah, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, pernah nggak? Saya pengen datang pagi biar kepala sekolah, ibu ya Allah luar biasa, ibu datang sebelum subuh, gitu kan? Bisa buka pagar, ibu luar biasa jadi teladan, gitu kan? Bahkan kepala sekolah belum datang, ibu udah datang. Ada kayak gitu nggak nih kira-kira? Atau guru yang paling datang pagi akan mendapatkan hadiah kulkas 7 pintu.
Ya. Nah, yang terakhir adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, saya mau datang pagi. Kenapa? Karena saya pengen menjadi teladan bagi siswa-siswa saya. Kalau saya datangnya siang, gimana siswa saya nanti? Gitu. Ada nggak dalam diri? Pasti ya. Kalau jadi seorang guru tuh harus punya motivasi seperti itu. Nah, begitu pun juga dengan siswa. Saya nggak boleh nih. Gimana cara kita menanamkan karakter itu kepada siswa bahwa saya nggak boleh nih datang terlambat. Nanti kalau datang terlambat, aku ketinggalan ilmu dari bapak ibu guru nih, gitu. Delay ceritanya nanti ilmunya, gitu ya. Terus kemudian apa keterkaitannya? Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Diperkenalkan dengan disiplin positif tentunya, yaitu disebut restitusi. Restitusi itu sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya, nanti ada videonya, sabar. Pokoknya ditunggu aja tampilannya ya. Restitusi itu seperti apa? Jadi kita nggak bisa nih, saya kasih bocoran ya. Kita nggak bisa nih marahin anak seenaknya. Kita membuat mereka memperbaiki kesalahan mereka dengan mereka sadar, oh iya Pak, saya salah. Kenapa saya salah? Gitu ya. Nah, kesepakatan apa yang udah kita terbangun sampai kamu merasa diri kamu salah? Nah, seperti itu. Itu karakter yang harus kita bangun dalam diri siswa. Kemudian nih, ada hukuman dan konsekuensi. Perbedaannya, hukuman tidak terencana. Pasti Bapak Ibu kalau mau menghukum anak nggak terencana kan? Anak terlambat suruh bersihin WC atau nulis 100 kali kamu tidak akan terlambat lagi, itu pasti langsung ada di otak gitu, langsung namanya juga hukuman. Secara tiba-tiba langsung maunya hari itu juga dikerjain, nggak bisa besok, nggak mau, pokoknya kalau besok bapak marah gitu. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi kalau kita sebagai murid nih, kita nggak tahu nih bakal dapat hukuman apa. Dagdikduk. Yang ada ngelihat muka Pak Fikri udah cemberut, udah bertanduk gitu kan. Yang tadinya ramah langsung jadi giung gitu. Takut. Tidak dilibatkan, bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan. Jadi guru itu tidak memberikan kesempatan siswa, Pak boleh dong Pak hukumannya ganti, jangan yang itu gitu kan. Nggak adil Pak, dia terlambat 5 menit, saya terlambat setengah jam, yang setengah jam lebih ringan dibanding yang 5 menit gitu kan. Tapi enggak tuh, nggak dikasih tuh sama Pak Fikri gitu ya. Pak Fikri tetap baca Al-Quran 2 juz gitu. Jadi hukumannya sama. Nah, muridnya merasa tersakiti nggak? Pasti ya. Murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Oke, sepakat ya kamu dihukum ini. Enggak. Mau apa kata bapaknya? Gitu, bapaknya kalau lagi mood, lagi baik, ya udah deh kamu nulis aja 5 baris, itu lagi baik ya. Mungkin lagi tanggal gajian. Tapi kalau lagi tanggal tua nih, oh langsung bertanduk gitu. Nah, konsekuensi, apa itu konsekuensi? Direncanakan sebelumnya, pasti. Nah, itu disebut dengan kesepakatan. Nah, melalui kesepakatan dan dibahas dan disetujui bersama oleh guru dan murid. Jadi kalau di dalam kelas nih, kita itu sebenarnya wajib setiap mulai pelajaran itu kita harus setel kesepakatan dulu. Kesepakatan kita belajar hari ini apa? Saling menghargai orang yang berpendapat. Jadi gak ada tuh nanti yang keroyokan. Udah keroyokan marah-marahan gitu karena gak dipilih sama gurunya. Atau bolak-balik ke toilet gitu kan. Nah sebenarnya bapaknya juga kesel tuh. Bapaknya mau menghukum tapi gak ada kesepakatan. Kalau ada kesepakatan kan enak. Kalau 7 kali ke toilet berarti pulang gitu kan. Ada yang 7 kali ke toilet ya. Nah, kemudian murid merasa tidak nyaman, pasti. Tapi mereka tahu kalau apa yang mereka lakukan itu ada konsekuensinya. Sama seperti orang dewasa. Kalau kita terlambat datang ke sekolah ada konsekuensinya. Absennya telat, berarti nanti dipotong. Itu juga sama siswa. Jadi seperti itu. Nah,
Nah, menurut Al-Fikun mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kuhn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Nah, ada nggak Bapak Ibu yang, nah kalau bisa jawab Bapak kasih jajan martabak telur gitu, ada nggak yang kayak gitu? Ada. Menurut Bapak Ibu bagus gak sih penghargaan seperti itu? Atau nanti kalau ada yang dapat nilainya 100, Ibu kasih coklat? Nah kayak gitu ya. Sebenarnya sih penghargaan ada bagus ada tidaknya ya, tergantung kita bisa memaknainya dan menempatkannya gitu. Tapi pada dasarnya penghargaan itu ya nggak bagus gitu. Nah, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab dengan memberikan penghargaan, sesungguhnya kita sedang berasumsi nih, kita akan berpikir apa? Sesungguhnya kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya tanpa adanya penghargaan. Betul nggak? Jadi langsung nih pasti anak nggak mau nih piket kelas. Kalau nggak, siapa yang piket hari ini kelasnya bersih, Bapak traktir es krim. Kira-kira langsung bukan berebut. Kenapa? Karena pengen traktir es krim. Padahal kita udah berasumsi nih di pendapat kita, nih anak nggak mau nih ngelakuinnya nih, gitu kan. Nah berarti penghargaan itu bagus nggak kira-kira? Enggak kan? Nggak bagus. Jadi harus apa? Nah harus menumbuhkan karakter dan pembiasaan sebenarnya. Nah, restitusi sendiri itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu disebut dengan restitusi. Nanti kita akan bahas dengan Bu Rezika dan Pak Dedi Risyandi ya. Nah, manfaat restitusi itu sendiri adalah murid memiliki tujuan, lalu mereka menerapkan disiplin positif dan akhirnya memperbaiki dirinya untuk diterima kembali oleh lingkungannya, gitu. Nah, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini ada hukuman, perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman, baca yang pertama aja ya. Sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi, itu hukuman. Nah, kalau konsekuensi, sesuatu pasti harus terjadi ketika dia melakukan sesuatu. Kalau restitusi, ada pilihan. Restitusi merupakan pilihan. Guru itu memberikan pilihan untuk dia bisa memperbaiki dirinya. Bukannya langsung dijudge, udah kamu melakukan ini. Enggak. Apa yang membuat kamu bisa memperbaiki diri kamu? Bagaimana kamu bisa memperbaiki kesalahan ini? Gitu. Jadi anak diberikan pilihannya seperti itu. Hukuman atau konsekuensi? Coba kita lihat. Nomor 1, hukuman apa konsekuensi nih, Bapak Ibu? Hukuman ya, karena tidak ada pilihan. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang tercoret-coret. Konsekuensi. Murid disuruh pulang karena tidak berseragam lengkap. Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak mengerjakan PR. Hukuman. Nah, jadi jelas ya, hukuman itu sebenarnya seperti kayak gak ada pilihan, padahal ada pilihan yang lebih baik. Nah itu ya. Oke, baik, itu dari saya tentang disiplin positif. Nanti selanjutnya akan teman saya presentasikan tentang apa gunaan kelas ya. Nanti bagaimana kita bisa membuat keyakinan dan kesepakatan kelas nanti akan dipresentasikan oleh Bu Rezi. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih semangat Bapak Ibu? Harus disemangat-semangatin ya, karena waktu juga sudah hampir mepet. Saya lanjut. Di sini saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif yang dimana aksi nyata modul 1.4. Perkenalkan, nama saya Rezika Maida Rahma dari calon guru penggerak angkatan 8. Dan materi yang akan saya sampaikan ada 2. Yang pertama keyakinan kelas dan yang kedua 5 kebutuhan pokok manusia. Yang pertama,
Kita sudah memasuki awal pembelajaran sekolah. Biasanya Bapak dan Ibu membuat keyakinan atau biasanya tata tertib kelas. Nah, saya ingin bertanya, apakah sama antara keyakinan dan kesepakatan kelas? Sama atau beda? Sama atau beda keyakinan kelas dan kesepakatan kelas? Sama ya? Sama-sama apa, Bu Dina? Sama-sama menyetujuinya bareng-bareng. Pak Fikri? Oke, Pak Medi? Nah, oke. Oke, karena suka rancu antara keyakinan dan kesepakatan. Oke, apakah sama antara keyakinan kelas dan kesepakatan? Jawabannya adalah berbeda. Kenapa beda? Berarti selama ini kita keliru, saya pun keliru. Selama ini kita membuat peraturan, apalagi ternyata di dalam kelas itu kita harus membuat yang namanya keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas dan kesepakatan kelas itu? Nah, di sini keyakinan kelas itu dia berdasarkan nilai positif atau nilai-nilai kebajikan. Jadi lebih ke sifat. Tapi kalau kesepakatan itu adalah peraturan yang telah disepakati. Jadi dia membuat dulu keyakinannya itu yaitu berupa nilai-nilai, lalu dijadikan peraturan, nah baru disepakati. Jadi kita harus merumuskan dulu keyakinan nih yang ada di kelas. Yang harus kita terapkan itu apa, lalu peraturannya seperti apa dan disepakati. Nah, di sini ada langkah-langkah membuat keyakinan. Yang pertama, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Misalnya, kita ingin anak-anak di dalam kelas biasanya ingin apa? Tertib. Itu juga sudah nilai kebajikan. Kalau misalnya kita ingin anak tidak membuang sampah sembarangan, berarti itu adalah perilaku yang mencerminkan. Nah, kalau lalu tidak boleh membuang sampah, kalau itu kan kata-katanya tidak baik atau ada paksaan, tidak boleh. Lalu kita ubah dulu menjadi kalimat yang lebih positif. Kira-kira dari tidak boleh membuang sampah, kita ubah menjadi kalimat yang lebih positif. Nah, buanglah sampah pada tempatnya. Kalau sudah terbentuk, buanglah sampah pada tempatnya. Muncullah nilai kebajikan. Kalau sudah menjaga membuang sampah pada tempatnya, nilai apa yang akan muncul? Nilai itu sifat atau nilai yang akan tumbuh bersifat positif. Kalau kita sudah menjaga kelas, berarti nilai yang muncul adalah kebersihan atau menjaga kebersihan. Kalau sudah muncul menjaga kebersihan, maka berdiskusi apakah peraturan tersebut itu disepakati atau diyakini. Jika sudah, maka muncullah peraturan tersebut, maka buanglah sampah pada tempatnya. Nah, tindakan terakhir meninjau ulang keyakinan dari waktu ke waktu. Nah, di sini saya punya beberapa contoh nilai-nilai keyakinan kelas. Ini sudah diterapkan di kelas 5. Saya meminta mereka memilih 3 keyakinan yang menurut mereka cocok untuk di kelas. Nah, mereka setiap anak memilih 3 dari kata-kata ini. Ada yang milih peduli, rajin, integritas, rasa hormat. Jadi mereka memilih dulu nilainya. Setelah dapat 3, jadilah seperti ini. Ini yang muncul di kelas 5. Ini nilai yang terbanyak. Yang pertama, tanggung jawab. Lalu kita kerucutkan lagi peraturannya. Tanggung jawab itu seperti apa? Mereka menuliskan lagi.
mengembalikan peralatan sesuai dengan tempatnya. Yang kedua, mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Yang ketiga, melaksanakan piket kelas dengan baik. Yang keempat, ikut serta dalam pengerjaan tugas kelompok. Adakah kalimat yang tidak positif di sini? Jadi saya tidak menggunakan jangan, tidak, dan dilarang. Itu tidak boleh dalam membuat keyakinan kelas. Jadi kata-kata tersebut harus diubah menjadi kata yang positif. Lalu muncul keyakinan kedua, yaitu peduli. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Lalu ada menolong teman yang kesulitan. Yang ketiga, mengambil sampah yang terlihat di tempat dan membuangnya ke tempat sampah. Yang keempat, merapikan meja dan kursi bila berantakan. Ini nilai yang kedua yang disepakati. Dan yang ketiga, muncul nilai toleransi. Lalu kami berdiskusi sifat-sifat apa yang atau sikap apa yang harus kita lakukan yang menunjukkan toleransi di dalam kelas. Yang pertama, menghormati orang yang lebih tua dari kita. Yang kedua, berteman dengan siapa saja. Lalu ada yang ketiga, menghormati dengan teman yang berbeda agama. Keempat, mendengarkan teman yang sedang berbicara. Yang kelima, menghargai pendapat orang lain. Nah, ini adalah contoh dari keyakinan kelas. Jadi ada nilainya dan ini peraturannya. Dan ini telah disepakati oleh para siswa di kelas 5. Nah, itulah kelirunya kita sebelum-sebelumnya. Itu. Oke, lanjut. Nah, tapi kenapa setelah ada kesepakatan kelas dan keyakinan kelas kok masih ada anak yang nakal? Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Perasaan udah ada peraturan sekolah, peraturan kelas, tapi masih nakal atau bisa kita bilang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kenapa kira-kira? Karena dunia anak masih dunia bermain. Emosinya juga masih belum stabil, ya kan? Sehingga apa yang dia lakukan itu dia belum tentu menganggap bagi salah, gitu kan? Dia belum tahu mana yang benar, mana yang salah. Karena masih tidak tahu mana yang benar dan salah. Ternyata anak itu walaupun sudah dibuat kesepakatan, keyakinan, ada kebutuhan. Ada bagaimana caranya? Nah, memahami kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu tidak hanya untuk anak-anak, tapi untuk kita semua sebagai manusia. Itu ada penguasaan, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan bertahan hidup. Di sini saya punya kasus. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang kepada mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Dari pertanyaan ini, kira mana yang menjadi kebutuhan Doni? Yang pertama apa? Kasih sayang. Mengapa kasih sayang? Karena ingin merasa diperhatikan. Selain itu, tahan hidup karena ia lapar dan meminta makanan. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar ternyata yang menyebabkan Doni bersikap tersebut. Yang pertama, Doni lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Makanya dia meminta paksa makanan teman-temannya. Ini bersifat dari kebutuhan manusia bertahan hidup. Yang kedua, Doni merasa bosan. Jadi ini kemungkinan-kemungkinan yang muncul dari pertanyaan yang tadi atau kasus yang Doni dan Ibu Ambar.
Yang kedua, Doni merasa bosan dengan bekal yang dibawakan oleh orang tuanya karena selalu bekal yang sama, sehingga dia meminta atau memaksa makanan dari temannya. Nah, dia mempunyai kebebasan karena tidak ada yang mengawasi, dan ini alasannya dia melakukannya. Lalu yang ketiga, tadi betul, teman Doni jadi perhatian dengan Doni karena dia butuh perhatian. Yang dibutuhkan adalah apa tadi? Kasih sayang. Yang keempat, Doni hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Nah, ini kesenangannya. Yang kelima, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Ini adalah penguasaannya. Jadi dari kasus itu harus dirincikan dulu 5 kebutuhan yang sekiranya melatar belakangi kebutuhan dari anak tersebut. Oke, kita bahas yang pertama. Di sini ada kebutuhan bertahan hidup, yang dimana kebutuhan bertahan hidup itu bersifat fisiologi untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, makanan, minuman, dan tempat tinggal. Biasanya ini menjadi kebutuhan primer dari seorang manusia untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan psikologis. Contohnya, kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Yang kedua, kebutuhan untuk menerima dan menerima kasih sayang, menjadi bagian dari sesuatu kelompok, dan keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain. Jadi rasa diterima ini adalah ingin merasa ada kehadiran di dalam lingkungan tersebut atau kelompok tersebut. Yang ketiga, di sini ada penguasaan. Penguasaan ini adalah di mana dia keingin rasa diakui penguasaannya itu, atau adanya keberadaan dia di tempat tersebut dengan apa yang telah dicapai. Jadi penguasaan itu keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, mampu membuat pencapaian, dan berkompeten. Keinginan diakui dan dihargai dengan apa yang dia telah dicapai. Nah, ini kebutuhan penguasaan, intinya adalah ingin diakui atas kerja keras yang dilakukannya. Yang keempat, di sini ada kebebasan. Kebebasannya itu kebebasannya tinggi yang mempunyai pilihan mereka sendiri, tidak terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru yang menarik. Jadi dia mempunyai pemikirannya sendiri, anak-anak itu, sehingga dia mempunyai kebutuhan akan kebebasan akan pilihannya yang dia pilih. Yang terakhir, di sini ada kesenangan. Kesenangan itu kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Biasanya anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi, dia akan lebih menikmati dan dia bisa berkonsentrasi tinggi saat melakukan hal tersebut. Nah, itu adalah 5 kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar dari manusia. Oke, itu yang dapat saya sampaikan. Dua budaya positif lagi akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Rezika dan juga Bu Rifka. Dan masih konsentrasi ya Bapak Ibu semua. Kayaknya udah kelelahan dan udah agak lemes juga ya. Kita kembalikan dulu semangatnya. Siap ya? Kita dengan sebuah permainan, bukan permainan, tapi lebih kepada tepuk. Nah, biasanya kita untuk mengembalikan semangat itu dengan tepuk tangan dulu. Ini kita ada tepuk tangan. Tepuk 1 jari, tepuk 2 jari, tepuk 3 jari, tepuk 4 jari, tepuk 5 jari, berbunyi semua, mari bergembira, bergembira bersama. Yeay. Bisa kan? Bisa ya? Kita ulangi.
1, 2, 3. Tepuk 1 jari, tepuk 2 jari, tepuk 3 jari, tepuk 4 jari, tepuk 5 jari. Berbunyi semua, mari bergembira, bergembira bersama. Oke, tepuk tangan dulu dong. Nah, gitu ya, kembali lagi semangatnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan sebuah pemaparan, yaitu berbagi pemahaman dan penerapan tentang konsep inti budaya positif yang memang harus diterapkan di sekolah dan untuk kita sendiri. Dan di sini juga banyak hal yang saya ketahui yang dulunya memang belum saya ketahui, dan ternyata dalam memberikan perlakuan kepada murid itu ternyata kurang tepat. Ketika saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini baru ketemu gitu ya. Ternyata yang baik itu seperti ini loh gitu. Nah, di sini saya berangkat yang pertama, perkenalkan, nama saya Dedi Risyadi untuk melanjutkan materinya. Berangkat dari yang pemaparan materi pertama tadi tentang motivasi perilaku manusia, yang mana ada 3 istilah, yaitu ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dan mungkin di sini saya akan lebih menitik beratkan kepada restitusinya. Bagaimana cara melakukan restitusi itu? Nah, dalam tadi kaitannya perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi sudah dijelaskan juga bahwasanya hukuman itu merupakan suatu tindakan secara tiba-tiba, tidak direncanakan gitu ya. Dan juga hukumannya pun si murid tidak tahu apa gitu. Ada yang berbentuk hukuman secara verbal, ada juga hukuman yang langsung berbentuk fisik. Seperti kalau fisik lari gitu ya. Kalau verbal itu seperti ucapan, menghardik dan sebagainya. Sedangkan konsekuensi itu sudah terencana dan sudah disepakati bersama, dan si murid pun tahu gitu ya. Tapi tetap tidak bisa membuat nyaman bagi yang terkena konsekuensi tersebut. Sedangkan restitusi, nah restitusi itu apa? Jadi guru bersama murid yang melakukan kekeliruan atau kesalahan mencari solusi bersama. Bahkan solusinya pun itu dikembalikan kepada kenyamanan si murid tersebut, gitu ya. Tapi tentunya dengan pertimbangan si gurunya. Nah, di sini kita lihat restitusi. Menurut Diana Gosen mengatakan bahwa restitusi adalah proses mengkondisikan murid untuk memperbaiki kondisi mereka yang tadinya kurang baik, melakukan kesalahan gitu ya, dilakukanlah restitusi sehingga mereka kembali ke kondisi yang terbaik, sehingga dapat kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, yang dimana pendidikan sekarang lebih menitik beratkan kepada karakter yang tercantum dalam profil pelajar Pancasila. Dan untuk menjalankan restitusi ini, seorang guru harus menguasai 5 kontrol murid. Nah, ini juga yang baru saya ketahui setelah mengikuti pendidikan guru penggerak. Yang selama ini mungkin nanti Bapak Ibu akan sadari, oh ternyata saya selama ini selalu melakukan ini, padahal ini kurang tepat gitu ya. Nah, nanti kita cari tahu mana yang tepat yang harus kita berikan atau berikan perlakuan kepada seorang murid. Nah, untuk menjalankan restitusi kita harus menguasai 5 posisi kontrol guru. Kita lihat. Nah, berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, Gosen ini berkesimpulan ada 5 posisi kontrol seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Yang pertama, kita lihat, yang pertama ada penghukum. Yang kedua ada pembuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Dan yang kelima sebagai manajer. Kita coba resapi kepada diri kita, kira-kira ketika kita melakukan perlakuan kepada anak gitu kan, kepada murid, ketika murid tersebut melakukan kesalahan, kira-kira kita selalu menggunakan posisi yang mana?
Coba mungkin dari Pak Medi. Pak Medi sendiri biasanya kalau anak berbuat kesalahan, kira-kira suka melakukan posisi yang mana di sini? Teman atau penghukum? Kalau biasa mereka suruh menentukan hukumannya sendiri dan dia mereka patuh dan ikhlas untuk dilaksanakan seperti itu. Oke. Maksudnya mana? Kalau yang ini nanti kita lihat penjelasannya ya. Nah, mungkin akan terjawab yang mana. Kalau Pak Fikri sendiri, kira-kira selama ini Pak Fikri selalu melakukan posisi yang mana nih? Nomor 2, membuat merasa bersalah. Nah, kita lihat ya. Nah, mungkin selama ini sama, saya juga selama ini sebenarnya suka melakukan nomor 1, penghukum. Apakah betul atau tidak, gitu ya? Selama ini posisi kita di mana, gitu? Kalau saya sendiri di penghukum. Kalau dari Ibu Wakasek, kira-kira posisinya di mana? Tidak pernah menghukum, gitu. Oh, jadi teman. Nah, kalau dari Miss Dina sendiri kira-kira di mana Miss Dina? Ya. Pembuat merasa bersalah, dan mungkin Bapak Ibu guru yang lain pun sama, sudah punya gambaran, oh selama ini saya berada di posisi yang ini, gitu ya. Nah ini, saya kembali lagi untuk menjalankan restitusi ini, kita harus menguasai 5 posisi kontrol guru ini, biar kita tidak keliru dan tidak salah dalam memberi perlakuan kepada murid. Oke, kita lihat satu persatu ya. Nah, yang pertama, sebagai penghukum, tadi yang pernah menghukum, biasanya ketika kita memberikan hukuman, suara kita itu nada suara tinggi, bahasa tubuh, matanya melotot, dan juga suka nunjuk-nunjuk. Betul ya, penghukum itu biasanya seperti itu, melotot, hei kamu, gitu kan. Tapi biasanya nggak gitu, hei kamu. Nah, biasanya gitu ya. Nah itu udah kegambar gitu ya. Nah biasanya kalau kita menggunakan posisi penghukum ini, si anak akan timbul rasa dendam, nah rasa takut, dan juga mereka pun mungkin akan tidak lupa gitu ya perlakuan seorang guru kepadanya. Nah contoh kalimatnya, patuhi aturan saya, atau awas. Nah, ada ancaman gitu ya, ada ancaman. Atau ada juga kalimat terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Kapan bisa datang tepat waktu? Dengan nada suara tinggi. Biasanya seperti itu, gitu ya, untuk penghukum. Terus yang kedua, pembuat merasa bersalah. Nah, pembuat merasa bersalah biasanya nada suaranya itu memelas, halus, sedih. Nah, memelas, halus, sedih, dan bahasa tubuh biasanya merapat ke murid. Nah, itu ya, itu yang pembuat merasa bersalah. Gini ya, ini kalau posisi kita. Kalau saya tadi biasanya di sini, ada juga Miss Dina di sini pembuat merasa bersalah, ada Ibu Wakasek juga di sebagai teman nanti. Terus Pak Medi tadi saya belum terjabarkan nih, nanti mungkin bisa dijawab begitu ya. Lanjut, kalau Pak Fikri sendiri penghukum sama katanya, karena biasanya kan mengajar di kelas atas harus lebih tegas, gitu kan. Tapi tegas di sini mungkin kalau sekarang udah tersadarkan, tegas di sini bukan artian harus marah-marah, gitu ya. Nah seperti itu. Selanjutnya ada yang ketiga, yaitu sebagai teman. Nah, sebagai teman sama, ini juga termasuk yang suka saya perankan gitu ya. Tapi ini ada segi negatifnya di teman ini. Kalau terlalu atau overload sebagai teman dengan murid, biasanya si murid suka keterlaluan kepada guru, seenaknya kepada guru. Nah, ini hati-hati juga. Bagus, tapi kita harus hati-hati juga. Ini biasanya tercermin nada suara itu ramah, akrab, bercanda, dan bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyuman jenaka. Biasanya gitu. Jadi kita akrab aja gitu ya. Kita kenal dengan murid. Biasanya gitu. Dan contoh kalimatnya sendiri, sudah kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bersihin gitu kan.
bersihin ini ya, mohon maaf, bukan bersin tapi bersihin gitu. Sekali lagi saya luruskan, jadi ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bersihin. Nah biasanya gitu ya. Bukan bersin ya. Oke, ini teman ya, teman. Yang selanjutnya ada pemantau. Pemantau. Nada suara datar dan bahasa tubuh formal. Ini pemantau biasanya. Dan contoh kalimatnya, sanksi atau konsekuensinya apa? Peraturannya apa? Jadi kita menanyakan kembali kepada si siswa. Kan sudah tahu gitu ya. Sudah tahu konsekuensinya apa gitu ya. Kenapa masih dilakukan seperti itu? Oke. Yang terakhir, nah posisi kita sebagai guru nih. Yang terakhir adalah manajer. Jadi manajer itu bukan hanya di perusahaan. Nah, guru juga harus multifungsi dan multi talent. Nah, ini salah satunya, kita harus bisa memposisikan diri kita sebagai manajer. Biasanya nada suaranya itu tulus, penuh dengan ketulusan. Bahasa tubuhnya tidak kaku dan selalu akrab kepada murid, gitu ya. Contoh kalimatnya, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, ini menawarkan juga ya. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Udah terjawab belum Pak Medi? Kira-kira Pak Medi di posisi mana selama ini? Pemantau. Oke, luar biasa, tepuk tangan dulu. Bisa terjawab ya. Berarti selama ini Pak Medi itu ada di pemantau dan manajer, gitu ya. Bisa ya, alhamdulillah ada manfaatnya ya. Ini saya juga baru dapat ini ketika pendidikan guru penggerak nih di angkatan 8. Luar biasa ternyata. Oke. Seharusnya posisi kita sebagai guru gitu ya. Oke, sekarang saya pun masih posisi sebagai penghukum. Tapi dianjurkan jangan sampai kita sebagai seorang penghukum itu sudah harus dihilangkan di lingkungan sekolah. Kalau bisa tingkatan yang terakhir yaitu sebagai manajer. Kita mengajak semua siswa atau murid tersebut untuk berdialog, berdiskusi. Kira-kira yang enak apa menurut kamu gitu ya? Apa yang akan kamu lakukan setelah ini? Biasanya gitu manajer. Jadi menawarkan. Tapi tentunya kata saya pun tadi tetap dalam kontrol kita gitu ya. Jadi diusahakan sebagai manajer. Nah, bagaimana cara menjalankan posisi manajer ini? Tentunya kita harus menguasai yang disebut istilah segitiga restitusi. Nah, kalau kita mau memposisikan sebagai manajer, kita harus menguasai konsep segitiga restitusi. Oke, di sini kita lebih dalam lagi nih. Siap ya? Bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di sini, kita posisikan mulai sekarang sebagai seorang manajer ketika memberi perlakuan kepada murid-murid kita di SDN Cideng ini. Nah, tentunya kita harus menguasai konsep segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Tapi sebelum ke sana, kita lihat dulu. Nah, posisi kontrol kita sebagai apa nih? Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira penghukum, teman, atau apa? Membuat merasa bersalah. Luar biasa, Bu Lina langsung paham ya. Keren nih, keren sekali. Lanjut, yang kedua, kamu selalu saja salah. Penghukum. Wah, luar biasa ini Bapak Ibu di sini, tepuk tangan dulu ya. Nah, dua pertanyaan yang langsung dijawab dengan betul semuanya. Lanjut, kita lanjut kepada bagaimana cara kita bersikap seperti seorang manajer, yaitu harus menguasai segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Dalam segitiga restitusi, yang pertama, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu disebut dengan menstabilkan identitas. Nah, bagaimana nih menstabilkan identitas itu? Nanti kita bahas selanjutnya. Yang kedua, validasi. Setelah menstabilkan identitas, lalu validasi tindakan yang salah. Dia melakukan kesalahan apa? Alasannya kenapa melakukan itu?
Terus yang ketiga menanyakan keyakinan tadi, menawarkan gitu ya. Terus sekarang kamu merasa bersalah dan akan gimana? Iya Pak gitu kan, atau iya Bu, dan saya akan meminta maaf. Ini menanyakan keyakinan seperti itu contohnya. Tapi nanti ada salah satu contoh cara melakukan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu apa? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, jadi prosesnya dialog. Dialog, contoh dipanggil nih murid yang melakukan kesalahannya, kita berdialog, berdiskusi. Tapi langkah-langkahnya harus dijalankan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita lihat menstabilkan identitas. Nah, ini masing-masing mempunyai prinsip. Menstabilkan identitas mempunyai prinsip, validasi tindakan yang salah mempunyai prinsip, dan juga menanyakan keyakinan juga berdasarkan sebuah prinsip. Ini menstabilkan identitas berdasarkan prinsip. Membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ini prinsipnya seperti ini. Dan juga yang kedua, berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal menjadi identitas sukses. Yang tadinya merasa gagal, dia menjadi merasa senang hatinya, tidak merasa terpuruk dan sebagainya. Terus jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu semuanya. Ini jangan sampai mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Contoh pernyataan, membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Kita sampaikan kepada murid ketika proses menstabilkan identitas. Ya, nah, nggak apa-apa gitu kan. Karena setiap manusia juga pasti melakukan sebuah kesalahan, dan itu manusiawi. Pasti kesalahan itu merupakan sesuatu yang wajar. Manusia tidak ada yang sempurna. Kita bisa memperbaiki masalah ini, gitu ya. Jadi ditenangkan, menstabilkan identitas itu. Yang tadinya contoh si A sama si B, atau si Tony sama si Tono berantem gitu kan, gara-gara si Tony ini, Toninya panggil yang tadinya menggebu-gebu, kita stabilkan dulu identitasnya, yaitu dengan cara memberikan pernyataan-pernyataan seperti ini. Bapak juga pernah melakukan itu gitu ya. Bapak tidak menanyakan siapa yang salah, tetapi Bapak fokus memperbaiki masalahnya untuk lebih baik. Kamu berhak merasa begitu. Jadi ketika si hati si anak itu sudah tenang, nah itu menstabilkan identitas, itu menenangkan hatinya. Kita ajak bercerita, gitu kan, supaya tenang hatinya. Sudah tenang, baru kita masuk kepada validasi tindakan yang salah. Nah, ini kenapa, gitu kan? Tapi di sini validasi tindakan yang salah juga berdasarkan prinsip. Yang pertama, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus, respon menjadi proaktif. Pernyataan-pernyataan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan. Jadi, kenapa kamu bisa melakukan itu? Gitu kan? Lihat pernyataan di sini, membuat kesalahan suatu yang wajar, gitu ya. Jadi, kenapa kamu bisa melakukan itu? Pak, karena saya kesel, dia yang mulai memukul saya. Nah, itu kan istilahnya seperti itu. Selanjutnya, setelah divalidasi kenapa alasan dia melakukan itu, lalu kita menanyakan keyakinan kepada si murid kita ini. Nah, berdasarkan prinsipnya, teori kontrol kita pada dasarnya termotivasi secara internal atau eksternal atau intrinsik, gitu ya. Anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan, gitu ya. Jadi tadi ketika kita tawarkan, jadi kamu akan melakukan apa sekarang? Setelah dia divalidasi tindakan yang salahnya, lalu kita tanyakan, jadi kamu akan seperti apa sekarang kepada si Tono, gitu ya. Pak, saya akan meminta maaf kepadanya dan berbuat tidak akan dan berjanji tidak akan melakukannya lagi. Nah itu, jadi dia akan berpindah menjadi orang yang dia inginkan.
gitu. Terus contoh pernyataannya, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Nilai apa yang sudah kita sepakati bersama? Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Jadi kita harus bisa mulai sekarang posisikan diri kita sebagai seorang guru, sebagai seorang manajer, dengan memahami dulu segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Dan langkah terakhirnya adalah menanyakan keyakinan. Jadi supaya dia menjadi orang yang dia inginkan. Terus ini ada sebuah contoh bagaimana cara melakukan segitiga restitusi. Oke, kita lihat. Ini gambar hanya pemanis saja. Bapak dengar dari teman Al bahwa Al suka mengejek teman di kelas ya? Iya Pak. Menurut Al, apakah ada kepuasan dalam diri Al ketika bisa mengejek teman di kelas? Apakah Al sering melakukan hal tersebut kepada teman? Tidak Pak, itu pun saya lakukan hanya berdua saja, tidak berteman yang lainnya. Oh gitu. Jadi menurut Al, apakah mengejek teman itu merupakan perbuatan yang salah atau salah? Salah Pak, menjadi teman merupakan perbuatan yang salah Pak. Baik Al, bagus ya. Jadi Bapak akan memberikan pemahaman kepada Al bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang terpenting kita bisa menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi serta berjanji untuk memperbaikinya. Nah sekarang, kenapa Al suka mengejek dia ketika di kelas? Karena dia badannya lucu dan besar Pak, jadi sangat cocok dan mudah dijekan. Dan saya senang melihat teman yang lain menertawakan dia kalau saya ejek dia. Al tahu kan dampak bagi korban ejekan itu? Dia tahu Pak, dia akan merasa kurang percaya diri dan kurang nyaman dalam bersekolah. Nah, Al sendiri tidak tahu dampaknya yang akan timbul pada sekolah ini, korban ejekan yang Al lakukan. Selain itu, Al akan menimbulkan rasa sakit dan rasa dendam kepada orang yang suka mengejeknya. Al tahu kan keyakinan kelas yang sudah dilanggar sama Al? Dia tahu Pak, Menurut Al, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar sama Al? tentang menghargai dan menghormati setiap orang. Saya mohon maaf ya Pak, saya sangat menyesal telah melakukan perbuatan mengejek kepada teman sendiri dan telah melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Ya, sikap yang ditunjukkan sama Al barusan sudah sangat baik dengan menyesali dan menyadari kesalahan yang sudah dilakukan. Sekarang, kira-kira apa yang akan Al lakukan untuk memperbaiki hubungan pertemanan antara Al dengan dia yang suka diejek sama Al tersebut, agar hal serupa tidak terjadi kembali? Saya akan datang ke dia Pak dan akan meminta maaf serta menyesali dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, dan juga akan mengajak rekan yang lain untuk tidak mencoba perbuatan saya menjadi teman. Nah, seperti itu, bagus ya. Terima kasih Al sudah membuat Bapak senang nih dengan mendengar penjelasan dari Al. Al sudah mendapatkan solusi dari kesalahan yang Al buat dan mencoba untuk memperbaikinya. Bapak akan bekerja sama dengan guru-guru yang lain agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Nah sekarang silakan Al sudah bisa masuk kelas dan menghadap ke dia untuk minta maaf. Ya sama-sama. Oke, itu salah satu contoh ketika melakukan proses segitiga restitusi dan memberikan perlakuan kepada siswa atau murid yang melakukan kesalahan. Jadi di akhir pasti dia menerima gitu ya, karena dia menjadi diri dia sendiri gitu. Dan tentunya
Tadi sekali lagi kita harus bisa memfungsikan diri kita sebagai seorang guru, sebagai manajer. Jadi di sekolah, di lingkungan sekolah kita hilangkan yang namanya dengan hukuman. Jangan sampai di sekolah ada lagi hukuman, gitu ya. Siap ya Bapak Ibu ya sebagai manajer? Oke, luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Nah, ini ada di slide terakhir sebagai kesimpulan dari pemaparan budaya positif ini. Nah, dalam pemahaman dan penerapan disiplin positif, hendaknya seorang guru harus menguasai konsep inti. Tadi konsep itu tuh yang dimulai dari materi pertama sampai yang terakhir, yang tentang segitiga restitusi. Itu merupakan konsep inti dari budaya positif. Maka kalau kita menguasai ke-6 tadi konsep inti itu, pasti akan tercipta budaya positif di lingkungan sekolah kita di SDN Cideng 02, sehingga dapat menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Terima kasih. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Bapak Ibu.